Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarmu nak? Ya, ibu harapkan kamu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang status sosial dan peran sosial. Oke, kita melihat apa itu yang dikatakan status. Status itu adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Nah, jadi bagaimana kedudukannya? Jadi seperti kamu, statusmu apa? Ya, kamu bisa jawab anak nomor satu, mungkin kamu jawab seorang pelajar, pacar si Anu, ketua OSIS, atau jadi setiap orang itu memiliki beberapa status. Ya, kita melihat ada berapa cara untuk memperoleh status. Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara tanpa usaha atau disebut dengan cara alami, yaitu yang disebut dengan istilah asribet status, yaitu status itu kita peroleh atau kedudukan itu diperoleh secara otomatis melalui kelahiran ataupun keturunan. Nah, jadi di sana kita memperoleh kedudukan itu atau status itu tanpa kita berusaha. Contohnya di situ apa? Jenis kelamin. Termasuk di situ adalah margamu. Kalau kamu orang yang bermarga, mungkin dia keturunan raja ya, atau juga sultan. Pada masyarakat Hindu mereka memiliki yang disebut dengan kasta. Itu dia caranya. Yang pertama tanpa usaha atau secara alami. Yang kedua adalah melalui usaha atau disebut dengan asifet status. Suatu kedudukan yang dicapai seseorang melalui usaha yang disengaja atau diperjuangkan. Ini status ini terbuka bagi setiap orang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Kamu lihat di situ seorang guru. Nah, itu dia memperoleh dengan asifet. Seorang dokter kayak kamu siswa kelas 10 itu kamu peroleh melalui usaha. Pacar si Anu mungkin itu pun kamu peroleh melalui usaha. Kalau memenuhi syarat bisa jadi pacar kan begitu. Yang ketiga adalah dengan cara asinet status, yaitu suatu kedudukan ataupun usaha yang diperoleh setelah seseorang itu berjasa, telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat. Ya, kedudukan ini diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan yang diakui oleh masyarakat. Jadi contohnya yang dalam foto itu siapa itu? Ibu Kartini. Dia dikenal dia memperjuangkan tentang emansipasi wanita. Dia sudah lama berjuang untuk itu. Mungkin kamu tak kenal juga Bapak siapa nak? Ya boleh juga Ki Hajar Dewan Tara. Dia itu Bapak pendidikan. Mungkin Bapak koperasi itu siapa? Muhammad Hatta. Oke, itu dia tadi tentang status. Sekarang kita masuk kepada peran. Peran itu adalah tingkah laku yang sesuai dengan status. Jadi kalau dikatakan peran itu adalah suatu sikap atau tingkah laku, adalah adanya pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Jadi kita memperoleh status dulu baru kita mengerjakan peran. Jadi peran itu dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang di dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau peran itu adalah tingkah laku, kalau status itu adalah kedudukan. Kita melihat jenis-jenis peran. Berdasarkan cara mendapatkannya, peran dibedakan atas 2, yaitu peran bawaan. Yang kedua adalah peran pilihan. Kalau dia peran bawaan itu adalah peran yang sudah kita bawa sejak lahir. Contohnya, peran sebagai ibu, peran sebagai ayah, peran sebagai anak. Itu bisa kamu jawab masing-masing kan apa perannya. Peran pilihan itu adalah peran yang diperoleh melalui suatu usaha. Jadi seperti ibu seorang guru. Jadi saya harus melakukan
berusaha bagaimana saya harus melakukan sebagai peran saya sebagai guru, yaitu memberikan pendidikan. Begitu juga dengan seorang pedagang, itu adalah termasuk peran pilihan. Ya, kita akan lihat lagi berdasarkan cara pelaksanaannya. Ada peran yang diharapkan. Jadi diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya peran aparat kepolisian. Kita mengharapkan kepolisian dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Yang kedua adalah peran yang disesuaikan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi seorang pelawak kalau dia lagi di televisi dia harus melawak ya. Tapi kalau dia di rumah dia harus menyesuaikan. Tidak mungkin dia melawak terus menerus dan tidak mungkin dia di sana hanya menyatakan motivasi atau memberikan nasihat kepada keluarganya, kan begitu. Jadi peran yang disesuaikan di mana dia berada, di situ dia harus menyesuaikannya. Jadi di dalam masyarakat itu terdapat banyak individu dengan keanekaragaman. Jadi beragam peran sosial tersebut bisa mengakibatkan suatu yang disebut dengan konflik peran, ketegangan peran, kegagalan peran dan kesenjangan peran. Ya. Kalau disebut dengan konflik peran di sana terjadi apabila seseorang dengan kedudukannya harus melaksanakan perannya sesungguhnya tidak seperti yang diharapkan. Misalnya seorang pelajar mengalami konflik peran antara memberikan contekan kepada temannya dan menjadi pelajar yang jujur. Ada lagi disebut dengan ketegangan peran, itu terjadi bila seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan peran sosial yang dimilikinya karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dijalankan dengan tujuan peran. Contohnya itu seorang pimpinan di kantor, dia harus membuat disiplin yang ketat, sementara karyawannya itu adalah sebagian besar adalah kerabatnya sendiri. Ada lagi yang disebut dengan ketegangan peran. Di situ terjadi bila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan. Ya, jadi contohnya seorang ibu rumah tangga yang suaminya telah meninggal dunia, dia harus berperan sebagai pemimpin bagi anak-anak, pencari nafkah, dan pengasuh sekaligus sebagai pendidik putra-putrinya. Jadi sana ada kegagalan peran. Yang keempat adalah kesenjangan peran. Ya, kesenjangan itu terjadi apabila seseorang harus menjalankan peran yang tidak menjadi prioritas dalam hidupnya sehingga dia merasa tertekan, tidak cocok menjalankan peran tersebut. Contohnya itu seorang putri yang terpaksa menikah dan harus menyandang gelar sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri. Oke lah anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sampai jumpa.